Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Depi Widianggreni. Pada video kali ini, Ibu akan memaparkan terkait materi teks puisi. Baik, silakan simak video ini dengan baik. Siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat poin-poin penting dari materi teks puisi. Terima kasih. Topik yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, pengertian puisi. Yang kedua, unsur-unsur puisi. Yang ketiga, ciri-ciri puisi. Yang keempat, tema puisi. Puisi. Secara umum, pengertian puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Karya sastra ini dibuat berdasarkan ungkapan perasaan penyair. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengungkapan kepada sang halik dengan bahasa yang indah. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, majas dan irama. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Unsur puisi yang pertama, yaitu majas dan irama. Berbeda dengan teks lainnya, teks puisi memang lebih mengutamakan adanya majas dan irama. Majas merupakan bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Irama merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Perhatikan misalnya puisi Hujan Bulan Juni. Terdapat 2 majas yang dominan dalam puisi itu. Yang pertama, majas personifikasi. Adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu, yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, majas paralelisme. Adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Irama. Irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada Hujan Bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Unsur puisi yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Perhatikan kembali puisi Hujan Bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut sebagai berikut. 1. Kata hujan. Makna dasarnya adalah air yang turun dari langit. Makna tambahannya yaitu perbuatan baik. 2. Kata rintik. Makna dasarnya adalah titik percik air. Makna tambahannya yaitu sesuatu yang kecil tetapi banyak. 3. Kata pohon berbunga. Makna dasarnya adalah pohon yang memiliki bunga. Makna tambahannya yaitu kehidupan yang baik yang menjanjikan. 4. Kata jejak-jejak kaki.
Makna dasarnya adalah tapak. Makna tambahannya yaitu pengalaman hidup. 5. Kata jalan. Makna dasarnya adalah tempat untuk melintas. Makna tambahannya adalah alur kehidupan. 6. Kata diserap. Makna dasarnya adalah masuk ke dalam liang kecil. Makna tambahannya yaitu dimanfaatkan. 7. Kata akar. Makna dasarnya adalah bagian terbawah dari pohon. Makna tambahannya yaitu awal kehidupan. Unsur puisi yang ketiga, kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas berlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Lambang-lambang seperti itu pula sering digunakan penyair dalam puisinya. Hal seperti itu tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambangan bagi kebaikan ataupun kesuburan. Sementara itu, bunga bermakna keindahan. Unsur puisi yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Perhatikan contoh puisi berjudul Doa, karya Amir Hamzah. Puisi tersebut menggunakan kata-kata yang membangkitkan imajinasi, seperti senja samar sepoi pada masa purnama meningkat naik ke bawah kursimu, terang bagai bintang, memasang lilinnya, kalbuku terbuka, bagai sedap malam menyirak kelopak, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar. Nah, kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Selanjutnya, sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejuk badan. Kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui perabaan. Selanjutnya, gerakku rayu. Kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Ciri-ciri puisi. Ciri puisi lama. Nama pengarang puisi biasanya tidak diketahui. Terikat berbagai peraturan seperti rima, irama, baris, dan bait. Disebut sastra lisan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut, berisi tentang kerajaan dan fantastis. Majas yang digunakan tetap dan klise. Ciri puisi baru. Nama pengarang puisi banyak diketahui, tidak terikat peraturan seperti rima, irama, baris, dan bait. Penyampaiannya melalui lisan serta tulisan, berisi tentang kehidupan-kehidupan. Majas berubah-ubah atau dinamis. Ciri puisi yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni. Yang pertama, ungkapan perasaan pengarangnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga, menggunakan simbol atau lambang. Yang keempat, bentuk penulisan berbeda dengan teks lainnya. Tema puisi. Tema merupakan gagasan atau pokok persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema dapat mencakup berbagai topik seperti cinta, alam, keadilan,
ketuhanan, dan lain-lain. Kemudian makna. Makna adalah maksud penulis atau pembicara. Makna juga diartikan sebagai pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan yang dapat menyentuh hati pembaca. Langkah-langkah untuk menentukan makna atau tema puisi antara lain membaca puisi secara keseluruhan dan berulang, mencatat kata-kata sulit, dan mencari maknanya dalam KBBI, mencatat beberapa kata kunci yang dianggap penting dengan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang keilmuan lainnya seperti pendidikan, teknologi, dan budaya. Memahami maksud yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut. Berdasarkan kata kunci yang telah dicatat, tulis maksud puisi dalam beberapa kalimat. Terima kasih sudah menonton. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan klik tombol suka, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.